Shalom Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan. Shalom semuanya, senang sekali bisa berjumpa kembali pada pagi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bulan September ini kita menetapkan sebagai bulan ucapan syukur. Karena bulan September ini ada hal-hal yang bersejarah di RBC. Kemarin kita telah belajar tentang bagaimana bersyukur. Pagi ini kita akan bersama-sama belajar untuk bersyukur. Sebab di dalam bersyukur ada kuasa mujizat. Amin. Siapa yang percaya pagi ini dalam ucapan syukur ada mujizat? Bisa lambaikan tangan. Mari kita ucapkan sama-sama 1, 2, 3. Mujizat dalam bersyukur. Mari kita perhatikan dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat 10, Bapak Ibu baca dengan serentak, dengan kompak, tidak ada yang salah, dengan bersuara serentak bersama-sama sampai teman kita mendengar, diri kita juga mendengar. Demikian firman Tuhan. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama Dia. 2, 3. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti Dia. Ia menerima mereka dan berkata kepada mereka, Ia menemukan orang yang ditemukan. Pada waktu itu hari mulai malam. Datanglah kedua belas muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tetapi Ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami adalah sendiri pada mereka. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu Ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu Ia berkata kepada murid-muridnya, oh kita ulang lagi ayat 16. Dan setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca seluruh perikop ini, biasanya kita suka dengan mujizatnya. Seringkali kita hanya melihat mujizatnya yang terjadi, tapi kita bisa belum melihat proses yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Mengapa 5 roti dan 2 ikan itu bisa sisa menjadi 12 keranjang. Kalau kita bicara tentang bersyukur, semua orang percaya harus belajar untuk mengucap syukur, bahkan bersyukur di dalam segala keadaan. Kalau saya katakan bahwa ayat ini, di ayat 16 ini mengatakan, dan setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Ia menengadah ke langit. Dalam teks terjemahan baru, dalam teks ini dikatakan mengucap berkat. Tapi dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan mengucap syukur. Yesus menengadah ke langit, menengadah ke surga. Dia mengucap syukur, lalu membagi-bagikan. Setelah mecah-mecahkan tadi, setelah murid-muridnya disuruh orang-orang itu berkelompok, dan kemudian diberikan kepada mereka, dibagi-bagikan. Dan inilah tindakan iman. Dan kalau bicara tentang syukur, bersyukur merupakan ciri hidup orang Kristen. Kemarin
Pastor Yusuf Rogo Yuwono memberikan kepada kita, ucapan syukur itu harus lahir dan diputuskan, bukan sebuah pilihan untuk kita lakukan, tapi harus dikerjakan, dilahirkan. Bahkan ucapan syukur itu harus dilatih. Setelah dilatih perlu ditularkan, dilahirkan atau diputuskan, karena memang itu adalah sebuah kesengajaan yang memang perlu kita kerjakan tiap hari dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, mau ada makanan atau tidak, mau ada uang atau tidak, mau ada pekerjaan atau tidak, dan sebagainya, tetap belajarlah untuk bersyukur. Dan orang yang suka bersyukur, membiasakan dirinya bersyukur, akan terlatih dinilai dalam sebuah kekekalan. Karena tindakan yang dilakukan berulang-ulang itu menjadi sebuah kebiasaan, dan kebiasaannya diulang-ulang secara terus-menerus menjadi sebuah karakter, dan karakter itu langsung menuju berhubungan kepada kekekalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perikop ini mujizat itu sama dengan bersyukur ditambah dengan tindakan iman. Yesus mengajar dalam perikop ini khususnya kepada para murid, bukan sekedar orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus yang mengikuti Yesus, tidak sekedar itu, tapi mengajar murid-muridnya. Untuk apa? Karena memang pada waktu konteks pada ayat ini, murid-muridnya itu sedang dimentor, dilatih. Pasal perikop sebelumnya, murid-muridnya itu baru selesai untuk memberitakan Injil dari kampung ke kampung dan berdua-dua, dan memberi laporan kepada Yesus. Tuhan, aku telah mengerjakan apa yang aku kerjakan. Maka Yesus kan mengajak para muridnya itu ke Bethsaida sendirian. Ada privat Yesus dan murid-muridnya. Untuk apa? Memberi laporan murid-muridnya itu. Memberi laporan. Dan ketika memberi laporan, kalau kita baca keseluruhannya ini, maka dalam mentoring yang Yesus lakukan, sebetulnya pemuritan mentoring yang Yesus lakukan itu dipraktekkan dalam bentuk kehidupan yang nyata. Mari kita perhatikan. Dan perikop ini juga mengandung konteks tentang pengakuan. Pengakuan siapa Yesus. Dia tanya kepada murid-muridnya, menurut aku, siapakah aku ini? Ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, ada yang mengatakan Nabi yang akan datang, ada yang mengatakan Elisa. Tapi menurut kamu, Petrus, siapakah aku? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, yang diurapi. Dan pengakuan inilah yang Yesus inginkan, yang mengajar kepada mereka, bahwa kesulitan apapun, keadaan kondisi apapun, kita perlu bersyukur karena Yesus itu adalah juru selamat, Mesias yang diurapi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tapi ketika Yesus mengajar, mementor kepada mereka, melihat mujizat yang terjadi seperti itu, sementara murid-muridnya menghadapi sebuah kenyataan yang tidak mudah, mereka diajak untuk privasi di Bethsaida. Bethsaida itu adalah kampung nelayan, asal dari beberapa teman murid-murid yang ada di situ. Sehingga ada banyak kemungkinan yang Yesus inginkan supaya mereka privat sendiri, supaya mereka bisa bercakap-cakap dengan yang lain, mementor. Yesus mementor mereka begitu. Tapi kenyataannya kan Yesus itu didatangi oleh orang banyak, ya, didatangi orang banyak. Kenyataannya Yesus itu didatangi oleh orang banyak, dan mereka diajar untuk apa? Menerima mereka yang mengikuti Yesus, menerima mereka yang mengikuti Dia. Yesus mengatakan kepada mereka, terima. Dan ternyata ketika kenyataan yang tidak mudah yang harus dihadapi oleh para murid ini, karena ketika Yesus mengajar itu orang banyak yang suka, bahkan mendengarkan Yesus itu berlama-lama dan menjelang sore sampai malam. Dan itu jumlahnya yang cukup banyak. Tempatnya pun tempat yang jauh dari perkotaan, jauh dari desa. Maka mereka, para murid, harus memberi makan dan penginapan, sementara yang ada di kantong kas Yudas mungkin ya tidak cukup untuk membiayai mereka makan dan penginapan. Dan yang ada pada mereka
hanya 5 roti dan 2 ikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita diperhadapkan kepada kenyataan yang tidak mudah, yang mengharuskan kita untuk belajar bersyukur sebagai umat Tuhan. Karena saya mengatakan di awal tadi bahwa bersyukur ini adalah tindakan iman. Karena tanpa tindakan iman, tidak mungkin kita bisa mengucap syukur sementara keuangan belum waktunya, gajian sudah di tengah bulan sudah habis. Sementara kita belum biaya bayar sekolah anak kita, belum biaya untuk listrik rumah tangga kita, bahkan biaya makan, biaya hidup yang akan datang, kita belum ada yang signifikan. Keadaannya gak mudah, sementara pekerjaan sepi dan sebagainya. Bisa tidak kita mengucap syukur? Bahkan bisa tidak kita menerima satu dengan yang lain kondisi keadaan yang mengharuskan kita sebagai orang percaya untuk terima berkat dan juga membagi berkat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenyataan yang dialami oleh para murid, mereka harus terima orang banyak yang mengikuti Yesus. Mereka harus memberi makan, memberi penginapan, sementara yang ada pada mereka nanti tidak ada, hanya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi dari kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Yesus ini, bahwa di situasi kondisi keadaan yang tidak mudah, di 5 roti dan 2 ikan sekalipun yang terbatas, kalau kita mau belajar mengucap syukur, maka ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sekalipun kenyataannya memang tidak mudah. Seorang reformator, dia pernah juga memimpikan, karena dia adalah seorang kulit hitam, Martin Luther. I have a dream, aku punya mimpi. Ternyata Martin Luther juga menjadi sang reformator gereja pada waktu itu. Dia mengatakan seperti ini: ketika kita berpandangan positif dan bersyukur, kita dapat mengubah kenyataan yang sulit menjadi peluang yang menakjubkan. Sementara kalau kita tagih di toko A, B, dan C, kalau kita ini adalah pedagang, ketika diketuk pintunya, ketika ketemu dengan mereka, sementara wajah fisiknya saja tidak menunjukkan senyum kepada kita, ada tanda-tanda gak akan keluar uangnya ini. Berpikir positif, senyum, bersyukur. Karena dibalik itu, kalau kita bisa menularkan frekuensi, kalau bisa bilang, mengeluarkan apa yang menjadi kesenangan kita mengucap syukur itu, maka akan ada sesuatu yang menakjubkan di antara kita yang akan kita alami. Karena itu pagi ini ada 3 poin penting yang saya mau bagi untuk kita pada pagi ini. Kalau kita pengen mengalami mujizat dan tindakan iman kita adalah bersyukur. Saya katakan sekali lagi, tindakan iman, karena bersyukur itu belajar untuk bersyukur dalam segala keadaan. Bukan saja keadaan yang berlimpah. Kalau kita keadaan berlimpah, mengucap syukur itu gampang. Suami sehat, anak sehat, istri sehat, pekerjaan lancar, semua income tercukupi karena ada income yang baik untuk kita. Itu mudah sekali untuk bersyukur. Bagaimana kalau seandainya Tuhan izinkan di tabungan di bank kita sudah tidak ada, di kantong kita menipis, sementara beras itu sudah semakin menipis. Bisa tidak kita mengucap syukur? Kemungkinan sulit, tapi tindakan iman itu akan menghadirkan mujizat yang terjadi. Maka yang pertama yang perlu kita belajar, mari belajar untuk menghidupi panggilan kita sebagai orang percaya. Sekalipun kenyataan yang kita hadapi itu tidak mudah. Untuk apa? Bersyukur. Seperti para murid itu kan menghadapi kondisi keadaan yang tidak mudah. Mereka harus memberi makan, mereka harus memberi penginapan kepada mereka, menerima mereka dengan banyak orang itu. Tapi sementara di tangan mereka nothing, tidak ada apa-apa, hanya 5 roti dan 2 ikan. Tapi ingat, Yesus ini konteksnya sedang mementor mereka supaya mereka belajar di setiap keadaan itu, belajar untuk bersyukur. Karena perikop
sebelumnya itu ada Herodes yang cari Yesus. Herodes mengatakan, ada orang yang mengatakan Yohanes Pembaptis, loh, aku telah potong lehernya Yohanes Pembaptis, siapa dia? Herodes ketakutan, dan ancaman itu juga kepada para muridnya. Bisa jadi kondisi keadaan itu mengharuskan mereka untuk tetap menghadapi situasi itu. Itu kenyataannya yang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari perhatikan ayat-ayat ini. Kenyataan yang tidak mudah yang dihadapi oleh para murid. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah dikerjakan. Yesus membawa mereka menyingkir ke sebuah kota bernama Betsaida. Untuk apa? Privasi, laporan, supaya hanya mereka dan Yesus yang tinggal di situ sehingga ada privasi. Yesus mementor para muridnya. Akan tetapi orang banyak mengetahui lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata kepada mereka tentang kerajaan Allah, menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Ayat berikutnya, pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya, suruhlah orang-orang banyak itu pergi supaya mereka pergi ke desa-desa, ke kampung-kampung di sekitar ini supaya mereka mencari penginapan dan dapat makan dan sebagainya. Ayat berikutnya, tetapi ia berkata, apa Bapak Ibu kepada mereka? Kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, Tuhan, yang ada pada kami tidak lebih dari 500 dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Tapi mana dari uangnya? Mana uangnya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan orang percaya menurut teks ini adalah melayani. Dikatakan menerima mereka, berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ini pengajaran, bahkan menyembuhkan. Itu bentuk apa? Bentuk panggilan orang percaya, yakni melayani, menerima, mengajar mereka, mementor mereka. Dan belajarlah untuk menyembuhkan mereka dengan cara apa? Mendoakan yang sakit. Jangan pernah berpikir itu tugasnya pendeta, itu tugasnya pengurus. Tidak. Semua orang percaya diberikan mandat tugas yang sama. Tinggal Anda dan saya berani atau tidak. Paling kalau kita orang itu sakit didoakan sembuh, atau nggak sembuh kemudian dipanggil Tuhan. Itu saja dua kemungkinan. Iya nggak? Saya itu kalau berdoa orang yang mau meninggal malah senang, karena kesempatan orang saya itu ngomong kepada banyak orang tentang siapa Yesus. Kalau saya berdoa itu semua buanter, ya. Yang lalu itu saya berdoa di tempatnya Ibu Winnie dengan Pak Anjaya, dan memang ada teman dari anak yang kami doakan itu Muslim. Wah, saya berdoa semakin banter, ngomong ayat firman Tuhan, Yohanes 3 ayat 16, Kisah 4 ayat 12, kemudian Yohanes 6 ayat 14. Saya ngomong sengaja, saya semakin suka. Saya lupa berdoa untuk kesembuhan orang ini, dan orang ini ternyata dipanggil Tuhan lebih dulu kita. Tapi yang terjadi, mati atau hidup, sembuh atau sehat, sembuh atau mati, itu saja. Pertanyaan Anda, berani enggak? Tidak mudah. Demikian juga dengan penerimaan. Ini panggilan, dan inilah panggilan gereja, menjawab kebutuhan. Christian Sword dalam bukunya Pertumbuhan Gereja yang Ilmiah mengatakan seperti ini. Karakteristik gereja yang bertumbuh adalah penginjilan yang berorientasi kepada kebutuhan. Pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan oleh gereja untuk kebutuhan mereka? Dan kalau bicara tentang kebutuhan, ada banyak sekali. Mungkin penerimaan seperti Yesus menerima orang banyak itu. Mungkin pengajaran, mungkin sakit disembuhkan. Tapi hadirnya Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah dunia ini, harus bisa menjawab kebutuhan. Dan next time 2024 saya sudah siapkan untuk pengajaran tentang pertumbuhan secara ilmiah di gereja yang bertumbuh. Di awal saya berdoa, paling tidak akhir tahun ini kita pindah dari tempat ini.
Tapi ternyata Tuhan izinkan, mungkin kita harus berjuang, bergumul bersama-sama berdoa. Atau mungkin panitia selama ini jarang berdoa. Memang sudah berdoa tapi kumpul berdoa belum pernah gitu ya. Walaupun jarang-jarang ya. Karena itu saya mengajak untuk seluruh panitia, bahkan jemaat MBC, untuk sama-sama kita tekuk lutut kita. Sebab saat ketika kita tidak bisa lihat kondisi keadaan yang terjadi, kita diajak untuk Tuhan menekuk lutut kita datang kepadanya. Dan di sana kita nanti akan banyak hal yang kita dapat kerjakan. Dengan cara apa? Ada penginjilan yang kita akan lakukan menjawab kebutuhan. Kalau orang itu butuh pekerjaan, gereja harus memberikan saluran kepada mereka tempat-tempat pekerjaan. Saya punya impian yang cukup luas sebetulnya. Ya, gereja harus menjadi saluran karyawan-karyawati dari seluruh perusahaan yang mereka butuhkan. Tapi gereja juga bertanggung jawab mendidik secara Kristiani, supaya ketika mereka hidup sebagai seorang beriman secara Kristen di tempat-tempat pekerjaan mereka. Wow, luar biasa itu. Karena ada banyak orang-orang Kristen yang tidak Kristiani di tempat pekerjaannya, tapi ada orang-orang yang tidak Kristen tapi lebih Kristiani dibandingkan kita. Dan gereja harus punya itu. Kalau itu bicara tentang pekerjaan, ada banyak kebutuhan di masyarakat yang harus dijawab dalam panggilan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi murid-muridnya ini kan mengatakan kondisi keadaannya. Dia ngomong dengan Yesus, kenyataan yang tidak mudah dialami oleh muridnya, mengatakan begini, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka itu pergi ke desa-desa, ke kampung-kampung, mereka mencari makanan dan penginapan dengan uang mereka sendiri. Dengan kata begitu. Dengan kesimpulan berarti para murid ini belum siap untuk menjawab kebutuhan yang datang kepada mereka. Karena itu, ketika kita memulai pelayanan di RBC, semua harus siap. Harus siap dalam arti penerimaan tadi itu. Kita nggak akan bisa membandingkan dengan pelayanan di gereja yang sudah settle bertahun-tahun. Nggak bisa. Tapi karena Anda di sini bertumbuh dengan kami bersama-sama, kita terus maju, kita pupuk pelayanan kita, dan bentuk penerimaan itu terus ditularkan. Sehingga apa? Sehingga masing-masing kita siap untuk menghadapi. Karena nanti akan ada banyak orang-orang baru, dan kita perlu tim hospitality. Wah, saya udah ngomong dengan teman-teman, kalau ada orang baru nanti perlu dikasih tahu visi misi kita. Tugasnya bukan hanya tugas gembala, tapi tugas Bapak ya, sampaikan. Itu tim hospitality, ya, dia harus siap semuanya. Apalagi kalau ada orang datang dengan motivasi-motivasi tersembunyi, harus dimentor, diajar. Sementara kenyataannya seperti itu, Yesus mengajar kepada mereka, kamu harus beri mereka makan. Jangan suruh mereka pergi, harus diberi makan. Dan semua kebutuhan yang terjadi di masyarakat, termasuk ketekepan di gereja kita, itu akan dapat terpenuhi oleh karena jika di antara kita punya relationship yang penuh dengan kasih, hubungan yang dengan kasih. Tanpa itu kita nggak akan dapat memenuhi panggilan kita sebagai orang percaya. Dan kebutuhan yang dapat dijawab lewat hubungan yang penuh dengan kasih itu oleh karena masing-masing kita punya kerohanian yang luber, yang dewasa. Kalau enggak, kita nggak akan bisa menerima, kita nggak mungkin bisa mendoakan. Bahkan kalau kita nggak ada hubungan yang baik dengan orang yang kita doakan, kita mungkin doanya nggak tenangan gitu, dan sebagainya. Karena itu mari koreksi diri kita bersama-sama pagi ini. Ketika kita melihat perikop ini, kita diajar untuk menghidupi panggilan kita sebagai orang percaya, sekalipun kenyataannya tidak mudah untuk kita bersyukur dalam perjalanan kehidupan kita. Yang kedua, mari kita belajar untuk ini. Mari berjalan dalam kemustahilan. Ya, mengapa saya katakan demikian? Karena ayat ini mengajar kepada kita untuk kita sebagai orang percaya yang hidup di zaman ini harus belajar untuk berjalan di area kemustahilan.
Dan jangan belajar untuk memikirkan dengan perasaan kita dan logika kita. Karena kalau kita dengan perasaan dan logika, sementara kita hidup sebagai orang percaya, kita nggak akan pernah menikmati ucapan syukur yang mendatangkan mujizat dalam kehidupan ini. Perhatikan ayat ini. Yang saya kasih stabilo warna kuning dan biru. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan. Kalimat ini diucapkan oleh para murid ketika Yesus mengatakan pada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Bukan saja menerima mereka, penerimaan mereka, tapi mereka dijamu. Harus kamu kenyangkan dengan makanan, dan itu kebutuhan mereka. Termasuk mungkin penginapan. Tapi kami nggak punya, kecuali kalau kami punya uang pergi beli makanan untuk mereka. Ini mengajar kepada kita untuk berjalan di dalam kemustahilan. Bagaimana caranya? Kerjakan, lakukan, bertindak, dan jangan berlogika atau dengan perasaan kita. Ya, Yakobus pasal 2 ayat 17 mengatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah apa Bapak Ibu? Mati. Kalau Yesus menerima roti dan hanya menerima, maka dia nggak akan, para muridnya nggak akan pernah mengalami mujizat. Tapi apapun yang terjadi, yang terbatas itu di tangan Tuhan yang tidak terbatas, maka mujizat Allah itu akan terjadi. Yang dipentingkan di sini adalah apa? Berjalan dengan kemustahilan itu, kerjakan, lakukan, bertindak, dan jangan berlogika. Karena kalau kita bicara tentang logika di ayat-ayat yang kita baca dalam Alkitab kita yang kita miliki, kita nggak bisa memahami. Contoh misalnya tentang pengalaman Yosua. Tugas Yosua itu adalah membawa masuk bangsa Israel ke tanah Kanaan. Dan ketika sudah sampai ke tanah Kanaan, harus merebut kota-kota yang ada di tanah Kanaan itu lewat apa? Perang. Lewat fight. Dan setelah merebut itu dibagi kepada 12 suku. Itu tugas utamanya. Tapi ternyata ketika Yosua masuk ke tanah Kanaan, Yosua harus belajar berjalan dalam kemustahilan. Dan dia menyerahkan semua jalan hidupnya kepada Tuhan. Ingat, pasal 1 dari kitab Yosua. Yosua itu sebetulnya nggak mampu. Sehingga berulang-ulang kali Tuhan itu ngomong, aku meneguhkan engkau, jangan takut. Engkau harus merenungkan siang dan malam dan ikuti apa yang menjadi kehendakku, maka engkau akan beruntung dan berlimpah. Bahkan janji yang paling utama yang disampaikan oleh Yosua, Tuhan pada Yosua adalah, di mana kamu menginjakkan kaki di tanah itu, maka aku akan berikan kepadamu. Tapi kenyataannya tidak mudah Bapak Ibu. Hal pertama yang dihadapi oleh Yosua adalah Yeriko. Tembok Yeriko itu dikalahkan dengan strategi perang yang mustahil. Kemarin juga disampaikan. Tembok Yeriko yang tebal, saya pikir Allah kita itu adalah Allah yang hebat. Dia pandai ilmu fisika atau kimia. Pernah belajar resonansi? Ya. Barang ini akan hancur dengan suara kalau saya mengetahui kekuatan resonansi dengan suara. Ya, teman-teman kita beberapa kali pernah di laser, tembak di bagian ginjal. Salah satunya adalah pakai metode itu, karena sudah dihitung kekuatan batu di empedu kita, di ginjal kita itu oleh dokter, dan itu hanya suara, sekalipun bentuknya laser. Tuhan itu kan ngomong dengan mereka, para orang-orang Israel. Hari pertama menang, hari kedua, ketiga, diam terus sampai hari terakhir. Kalau aku suruh berteriak, kamu teriak. Nampaknya itulah Yesus, Tuhan itu ahli kimia. Suaranya menggelegar dan menghancurkan tembok Yeriko. Pernah berpikir seperti itu enggak Bapak Ibu? Ini memang Tuhan bisa dengan kuasanya hancur leburkan dunia.
Tapi pertanyaannya, mengapa Yosua harus berstrategi itu? Kelilingi tembok Yeriko itu. Orang-orang Yeriko, cemen kamu, nggak bisa kan tembok yang aku bangun. Tapi ternyata dengan kekuatan kuasa Tuhan menembus kekuatan tebal tembok itu dengan resonansi, ahli kimia, ahli fisika yang hebat Tuhan. Di luar nalar, di luar kemuasan. Tapi itu yang terjadi. Tembok Yeriko dihancurkan dengan strategi yang mustahil. Apalagi, pernah enggak Bapak Ibu berpikir bahwa ketika Yosua itu bertempur di Gibeon, matahari itu berhenti pada porosnya dan bulan itu berhenti? Pernah bernalar enggak? Pernah berpikir enggak? Sementara kita diajarkan matahari itu berputar, bumi berputar, kemudian bulan juga berputar pada porosnya begitu. Ternyata waktu itu matahari berhenti, artinya bumi ini berhenti dari porosnya. Tuhan lakukan itu supaya apa? Supaya nggak cepat malam dan orang Israel dapat mengalahkan pertempuran di Gibeon itu. Tapi itu yang terjadi. Ini apa? Strategi perang yang mustahil yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar berjalan di area kemustahilan. Dan jangan pakai perasaan, apalagi logika. Kalau kita berlogika, mungkin kita akan dapat kebijaksanaan di dalamnya. Iya, karena kita mungkin memahami arti itu. Tapi kadang-kadang Tuhan juga pakai logika kita, pikiran kita. Tapi kondisi keadaan ketika kita menerjang kemustahilan, kita diajar untuk belajar berjalan di dalam kemustahilan, sekalipun keadaannya itu tidak mudah, seperti yang dihadapi oleh para murid. Bagaimana mungkin 5 roti dan 2 ikan dapat menjamu sebanyak orang? 5.000 itu laki-laki toh, belum lagi anaknya. Dan orang Israel itu, wanita Israel itu kuat untuk melahirkan. Dosen saya bilang, wanita Israel ketika di Mesir itu cepat banyak. Mengapa? Bukan karena mereka itu doyan kawin, tidak. Tapi karena mereka wanitanya itu sebelum Bedan datang itu anak sudah lahir. Dosen saya ngomong itu seperti buang air besar katanya. Cepat sekali Pak. Dan itu bertambah banyak. Dan itu yang terjadi. Artinya apa? Orang-orang yang bersama-sama dengan Yesus yang dihitung laki-laki tok 5.000 itu bisa jadi dengan istrinya dan anaknya lebih dari 2. Bayangkan berapa ribu itu. Tapi sisanya masih 12 keranjang. Muridnya diajar, kamu harus berjalan di area kemustahilan. Karena kalau kamu di area, kalau kami ada uang kami beli, itu bisa Tuhan. Itu logika. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Anda dan saya menghadapi situasi yang tidak mudah, tapi hari ini belajar untuk bersyukur, maka itu waktunya. Ketika Anda dan saya memutuskan untuk bersyukur, siap-siap untuk terima berkat. Saya ngomong dengan teman-teman panitia, ketika kondisi keadaan mulai berubah, Pak, kita akan terima ganto besar. Amin, amin Bapak Ibu. Untuk siapa? Untuk pekerjaan Tuhan. Karena biasanya begitu yang saya alami. Selalu ketika kondisi keadaan sulit, kondisi keadaan tidak mudah, Tuhan selalu hiburkan dengan hal-hal yang di luar nalar kami, di luar dugaan kami. Mari berjalan di area kemustahilan. Sekalipun alat-alat pekerjaan kita yang kita kerjakan harus diperjuangkan, tetap bersyukur karena Anda dan saya akan terima sesuatu yang besar dari Tuhan. Yang paling penting di situ adalah berjalanlah di area kemustahilan, karena Tuhan punya strategi perang, strategi dagang, strategi bisnis di area kemustahilan. Yang ketiga dan yang terakhir, mari kita belajar untuk ini. Apa Bapak Ibu? Melibatkan Tuhan. Perhatikan ayat ini. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan,
Apa yang dilakukan? Ia menengadah ke langit. Menengadah ke langit. Dalam teks aslinya itu ditulis anablepo. Mari kita ucapkan semua. 2, 3. Anablepo. Anablepo itu melihat ke atas, memulihkan penglihatan dan menerima penglihatan. Dan juga anablepo itu adalah sebuah tindakan yang menyebabkan perubahan radikal dalam situasi kehidupan kita yang sulit dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, beberapa kali teman-teman mengatakan kita harus mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam semua pelayanan di RBC termasuk pembangunan. Iya, karena mungkin kalau kita nggak bisa toleh ke kanan, toleh ke kiri, toleh ke samping, toleh ke belakang, meminta bantuan, berarti itu tandanya untuk kita anablepo. Karena saat kita melihat ke atas, di situ ada tindakan iman yang menyebabkan ada perubahan yang radikal. Sekalipun di dalamnya kita menghadapi realita yang tidak mudah. Bagaimana mungkin 5 roti dan 2 ikan bisa memberikan makan 5.000 orang lebih? Tapi Yesus menengadah ke langit. Dia anablepo, dia datang kepada Tuhan, dia melibatkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, perubahan radikal yang terjadi misalnya nih, ya, Abraham. Nanti di akhir saya akan ajak teman-teman untuk mengajak nonton film yang lagi viral dan dilarang oleh pejabat di MPR DPR. Ya, Only His Son judul filmnya. Tapi kita nggak akan nonton film lama-lama karena sudah potong. Abraham ini diperintah oleh Tuhan untuk melihat langit dan membayangkan bintang-bintang agar dia dapat percaya bagaimana janji dan keturunannya itu. Tapi kenyataan yang dialami bagaimana? Waktu Abraham diajak oleh Allah dari Ur Kasdim menuju ke tanah Kanaan, tempat yang akan diberikannya itu, dia usianya masih sangat muda. Tapi ketika Abraham dan Sarah sampai di padang gurun itu, tandus tanahnya, kering tanahnya, sulit dihadapinya. Termasuk janji kamu akan menjadi bangsa yang besar, dari banyak orang akan lahir keturunan. Tapi mana, satu aja nggak mungkin dapat. Sampai kemudian Sarah memberikan Hagar kepada Abraham, dan itu menjadi sebuah penyebab sampai hari ini persoalan terjadi antara keturunan Abraham yang dari Ismail dan Ishak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika melihat ke atas, mungkin yang terjadi ketika kita menutup mata, membuka mata kita, nggak terjadi apa-apa. Tapi yakinlah, saat Anda menengadah ke langit, anablepo tadi itu, kita sedang menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan izinkan Tuhan terlibat dalam seluruh aspek kehidupan kita. Apapun yang terjadi itu. Dan itu adalah tanda di mana kita mengucap syukur. Kita nggak mampu, hanya Allah yang mampu mengerjakannya buat kehidupan kita. Pertanyaannya buat kehidupan kita, sudahkah kita bersyukur di area kehidupan yang tidak mudah? Karena Anda ketika bersyukur menengadah ke langit, berarti Anda sedang melibatkan Tuhan berkuasa dalam bisnis kita, pekerjaan kita, studi kita, pelayanan kita. Mujizat akan terjadi ketika kita bersyukur. Karena itu jangan bergeser, tetap menghidupi panggilan kita sebagai orang percaya. Sekalipun kenyataan yang kita hadapi tidak mudah, dan berjalanlah dalam kemustahilan. Berserah kepada Tuhan, Tuhan yang akan mengerjakan. Dan libatkan Tuhan. Anablepo, menengadah ke atas. Saya mau minta Bapak Ibu perhatikan baik-baik bagaimana Abraham di situasi kondisi yang tidak mudah lewat film ini. Minta volumenya disiapkan. Lord, here I am. Take now your son, your only son, Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah, and there offer him
as a burnt offering on one of the mountains, I will tell you. I must go to Moriah. Moriah? It will take 2 days to journey. It'll take 3. Behold your inheritance. A dead land. Your flocks are starving. Your people will soon starve as well. What now, Abram? I am like a dry seed in the summer sun. I can bear you no. I told you to leave your family. Maybe all along you needed to have left me. I am God Almighty. Walk before me and be blameless. No longer shall you be called Abram. Abraham shall be your name. For I have made you a father of many nations. He keeps his promises. What's wrong? Forgive me. For what? The Lord has said. The Lord has said for you to be the sacrifice. What? Why? I don't know. Ask him. Speak to him. Perhaps there's another way. I did. Every night as I lie awake. Every moment of this journey. Every step towards this place. This has been my heart's constant cry. Silence has been his only answer. Have I done wrong? No. No. I have done no wrong in my eyes. Am I not the son he intended for you? You are. You are the son of promise. He has promised a great nation through you. You, Isaac. He has called you by name. Why then must you kill me? I don't know. Whatever he's doing in all this, whatever he's trying to teach, whatever he's trying to show, I'm lost. I begged for him to let me lay my own self down. But that's not what he asked for. So now I must lay down my son. My only son whom I love. And we must have faith that our God, the giver and the taker of life, has the power to give life once again. I believe that. Look at me. As do I. I don't want this. Not my will. Let his be done.
Here I am, Lord. Do not lay a hand on the young man. Do nothing to him. Now I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son, from me. What happened? He has spared you. The Lord has spared you. A substitute. Bapak Ibu, mari perhatikan baik-baik film yang kita tonton tadi. Sebetulnya itu adalah gambaran dari sebuah perjalanan dari kehidupan kita. Tiap hari kita diperhadapkan kepada ujian. Abraham diberikan anaknya sementara dia menanti bertahun-tahun. Bahkan sempat dia dalam film ini sempat diomeli istrinya, diomeli Sarah begitu. Iya, tanah yang kau ajari, tanah yang mati, tanah yang tandus, kamu gak punya warisan, warisanmu akan terambil oleh siapa, oleh Eliezer hambamu. Tapi Abraham mengajak Sarah untuk tetap percaya. Sekali ketika kita berjalan dalam kesulitan yang kita hadapi, mungkin istri kita ngomel, suami kita ngomel, marah besar karena kondisi yang terjadi tidak mudah. Sama seperti Abraham yang dihadapi, sudah digenapi janjinya, ternyata diminta lagi. Itu bicara tentang penyerahan hak. Tapi lihatlah Tuhan bekerja di luar dugaan. Ketika Abraham menyerahkan anaknya kepada Tuhan, Tuhan ganti Tuhan. Artinya apa? Ketika kita bisa menyerahkan hak kita kepada Tuhan sebagai ucapan syukur, ini yang saya katakan berjalan di atas kemustahilan. Ini yang saya katakan melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Belajar untuk bersyukur. Amin. Mari kita datang kepada